mau belajar lah supaya kalau saya kaya saya nggak usah perlu jadi dosen lagi. Oh, satu kehormatan, Prof. Saya setuju dengan yang beliau utarakan, karena mungkin iklim akademik di dunia perdosenan di Indonesia ini sangat-sangat memprihatinkan, terutama terkait dengan penghargaan, salary, and something else lah. Tapi di luar itu, saya mau sampaikan bahwa ada pandangan beberapa orang yang memutuskan untuk kuliah jurusan ekonomi maupun bisnis, tapi tujuan utamanya hanya supaya jadi kaya aja, just for money. Jujur, ini pandangan yang kadang nggak bisa dibenarkan secara mutlak, dan memang realitanya tidak seperti itu. Banyak orang lulusan non-ekonomi, non-bisnis, tapi mereka bisa sukses secara finansial, mereka punya perusahaan yang berkembang tanpa harus kuliah ekonomi dan bisnis secara komprehensif. Dan memang kita akui, kampus-kampus di Indonesia kebanyakan kuliah jurusan ekonomi terkadang disibukkan pada hal-hal yang sifatnya akademik aja gitu, hal-hal yang sifatnya di atas kertas aja. Tapi tetap ya teman-teman, peran akademisi dan praktisi dalam bidang apapun itu selalu dibutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi nggak bisa dipaksain seorang akademisi harus jadi praktisi expert dan sebaliknya. Karena hidup di dunia ini kita itu butuh orang lain dan nggak bisa sendiri doang. Seorang praktisi memang paham banget tuh kondisi lapangan di bidang yang dia geluti. Tapi ya terkadang di situ-situ aja, karena memang dia curahkan seluruh waktu dan penghidupannya di sektor itu. Misalnya seorang pengusaha tekstil, pengusaha F&B, yang sudah menjalankan aktivitasnya belasan bahkan puluhan tahun. Tapi ketika dia mau tahu data, tahu analisa statistik mengenai suatu komoditas, kondisi ekonomi mikro makro suatu tempat, suatu negara, dan itu diperlukan untuk ekspansi bisnis yang mereka punya, mereka tetap butuh arahan dari akademisi. Meskipun akademisi yang mereka konsultasi itu tidak sekaya mereka secara kekayaan, secara net worth. Kita juga bisa contohin misalnya kayak Warren Buffett yang butuh banget sama partnernya yaitu Charlie Munger. Sampai ketika Charlie Munger wafat, Buffett ini sempat keceplosan manggil penasehat keuangan penggantinya dengan nama Charlie. Dan meskipun Charlie Munger ini adalah penasehat keuangan dan investasinya Warren Buffett, tapi secara net worth kita akui bahwa Charlie Munger di bawah Warren Buffett, tidak sekaya Warren Buffett. Tapi tetap Warren Buffett menghormati Charlie Munger sebagai seorang penasihat.